Semoga bagus. Pembunuh bayaran, gak maulah. Kalau kamu menolak, kamu akan dimusnahkan, Ren. Kepaksa deh. Ma, aku pulang. Ren, itu nggak salah pekerjaanmu pembunuh bayaran. Iya, Ma. Kamu harus keluar dari pekerjaan itu. Gak bisa, Ma, karena... Kalau gitu kamu pergi dari rumah ini. Tapi, Ma... Pergi, Mama nggak mau ada pembunuh di rumah ini. Aduh, pekerjaanku bawa sial banget. Private aja deh mulai sekarang. Ren, kamu kenapa di private gitu? Pasti nggak dapat kerjaan ya. Kamu kan culun. Enak aja, aku udah dapet kerjaan kok. Lagian kamu sendiri kenapa di private? Kerjaanmu apa? Kerjaanku bagus. Yang jelas kamu nggak mungkin dapetin kerjaanku. Jangan iri. Sombong banget kamu, Nis. Udah aku mau pergi. Alergi aku deket-deket kamu. Guys, tau gak pekerjaanku jadi model loh. Keren banget Loli sahabatku. Kalau aku jadi penyanyi. Wih, Tiara, suaramu kan emang paling bagus dari dulu. Itu kan si Ren, dia pasti pengangguran. Iya, dia kan gak guna. Oh ya, katanya dia diusir dari rumah. Kalian ngapain ngomongin aku? Kamu nanya, kenapa kita ngomongin kamu? Kamu nanya, bertanya-tanya. Urus hidup kalian sendiri. Cia ngambek si culun. Perhatian semuanya, hari ini kita ada latihan bersama ya untuk turnamen minggu depan. Siap, Kak. Baik, Kak. Ren, kamu harus keluar dari tim ini. Kamu kan bawa sial, tim kita bisa kalah. Loh, tapi kan semua orang boleh join di tim ini. Aku pemimpin di sini. Aku bilang pergi ya pergi. Dasar pengangguran. Lihat aja kamu nanti. Capek diledekan pengangguran terus. Udahlah pabrik aja. Anissa kemana ya? Dari kemarin gak kelihatan. Guys, ada kabar buruk. Loli meninggal tadi malam. Dia dibunuh. Hah, serius? Siapa pelakunya? Gak tahu, katanya Loli ditemukan mengenaskan di apartemennya. Aduh, kasihan banget sahabat kita Loli. Kalian yakin Loli dibunuh? Bisa aja dia bunuh diri. Hah, guys, lihat deh pekerjaan Ren. Pembunuh bayaran. Jangan-jangan Jangan-jangan Ren pelakunya. Ren pembunuhnya. Hah, aku aja gak ngapa-ngapain. Dia pasti iri sama Loli karena Loli jadi model. Apa sih, aku aja gak ketemu Loli dari kemarin. Lagian buat apa aku ngelakuin itu? Udahlah, kamu gak usah banyak alasan. Oh iya, kemarin aku lihat Ren berantem sama Loli. Udah jelas-jelas si Ren ini cemburu sama Loli. Ren harus dihukum mati. Kalian jangan asal tuduh ya. Udahlah, udah pasti dia pelakunya. Ayo kita bawa dia ke polisi. Semoga bola mataku coklat. Yah, kok biru sih? Aneh banget. Mending private aja deh. Mending aku pakai software warna coklat biar orang-orang nggak tahu kalau warna bola mata aku biru. Ma, bola mata mama apa? Coklat, kamu juga sama kan, Nak? Iya ma, aku pergi dulu. Oke, hati-hati, Nak. Hai teman-teman. Ren, bola matamu warna coklat. Iya nih. Kalau gitu kamu nggak bisa masuk kelas IPA. Anak IPA harus bermata ungu. Tapi kan nilai mat biologiku tinggi. Udah sana kamu pergi aja cari kelas lain. Ya, harusnya aku pakai software ungu. Selamat pagi semuanya, absen dulu ya. Apa ada yang punya bola mata hijau? Gak ada, Pak. Bola mata biru? Gak ada, Pak. Oke, bola mata coklat? Saya pak. Oke, cuma kamu ya Ren. Aduh, aman gak ya? Gawat nih kalau sampai ketahuan bohong. Anak-anak, kalau ada yang melihat orang berbola mata biru, kalian bisa langsung laporkan ke kepala sekolah ya. Loh, emangnya ada apa sama bola mata biru? Hai Ren. Hai Marco. Warna matamu apa? Kok pakai kacamata hitam? Iya Ren, soalnya warna mata aku abu-abu. Kenapa kamu tutupin, kan bagus? Ya gak pengen aja, soalnya biasanya warna abu itu dibully dan dari kalangan rakyat biasa. Oh gitu. Aduh, mataku perih. Kayaknya softlandnya kena debu. Apa Ren? Softland? Maksudku mataku kelilipan. Aku ke toilet dulu. Aduh, perih. Lepas dulu deh. Ren, itu warna bola matamu biru. Marco. Iya, aku nggak suka sama warna bola mataku. Sebenarnya warna bola mataku coklat, bukan abu-abu. Hah? Dan kamu tahu nggak sebenarnya warna bola mata biru itu? Tanda lahirku bintang titik 2. Wah, keren juga. Tapi artinya apa? Pak, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu, tutupi tanda lahirmu, pakai ini. Kenapa, Pak? Kamu nggak perlu tahu artinya apa. Yang jelas jangan sampai ada yang melihatnya. Oke, Pak. Hai, Ren. Hai, Ana. Tanda lahirmu bulan. Iya nih, artinya aku akan mati ketika bertemu orang yang aku cintai. Sedih banget. Wah, kasihan banget kamu. Ya, mau gimana lagi, Ren? Kalau kamu apa, Loli? Aku dapat persegi. Artinya nanti aku bakal jadi ratu dan kalian semua harus tunduk sama aku. Sombongnya. Wah, Tanda lahir kamu apa, Ren? Kok ditutupin sih? Iya, lihat dong, Ren. enggak. Ini aku lagi nggak enak badan. Kedinginan.
Oh, oke, cepet sembuh, Ren. Makasih. Kenapa papa suruh aku sembunyiin tanda lahirku ya? Emangnya bintang titik 2 ini artinya apa? Hai Ren, Hai Marco. kamu lagi sakit? Iya. Kalau lehermu kenapa diplaster gitu? Aku terluka karena berantem sama perampok kemarin. Ya, nolongin orang. Berarti kamu nggak bisa lihat tanda lahirmu dong. Ya, belum bisa. Mungkin bentar lagi. Hah, itu dia kenapa dibakar hidup-hidup? Ya, itu karena tanda lahir dia segitiga, yang artinya dia harus dibunuh dengan api. Banyak banget orang yang dibunuh. Aku jadi deg-degan. Emangnya tanda lahir kamu apa? Segitiga. Aku takut. Ren, percaya sama aku, gak akan terjadi apa-apa. Ada aku di sini. Oke, tanda lahirku bintang titik 2. Apa ini artinya buruk? Enggak kok Ren, itu artinya Anak-anak semuanya segera berkumpul di aula sekarang. Ren, Marco, ayo cepetan. Baik semuanya, sekarang ada pemeriksaan tanda lahir. Apakah ada yang memiliki tanda lahir bintang? gak ada pak. Kenapa kamu yang jawab? Ren, tutupi lehermu. Tapi Udah dengerin aku. Hei, kalian berdua kenapa bisik-bisik? Gak apa-apa pak. Awas ya kalau ada yang bohong. Ren, kamu harus cepat pergi dari sini. tapi kenapa Marco? Lagi pula kan katamu tanda lahirku ini nggak buruk. Selanjutnya, Ran, giliran kamu. Cepat tunjukkan tanda lahirmu. Oke Pak, Ren, tenang aja Marco. jangan. Jadi dia nggak tahu kalau jenderal itu ayahku dan dia yang ngasih aku 3 triliun. Siap-siap mati kamu. Ada apa ini? Pak, ini temanku mau ngomong sama Papa. Hah? Apa? Ada apa? Enggak om, aku pergi dulu. Udahlah ya, publik aja. Ada yang jadi simpenan jenderal nih. Janji nggak jual diri. Maksud kalian apa? Udahlah Ren, nggak usah pura-pura polos lagi. Siska udah kasih tahu semuanya. Itu gak bener. Ren, mulai sekarang kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kenapa Bu? Kamu merusak nama sekolah karena jadi pelacur. Itu gak bener Bu. Siska gak pernah bohong. Siska, kamu masih berani sama aku? Belum puas? Hala, aku tahu kamu pasti simpenan jenderal itu. Tapi ngaku-ngaku anak gak level ih. Tunggu aja kamu. Pak, Siska masih terus mengganggu aku. Tenang aja, dia akan sengsara sebentar lagi. Papa mau ngapain? Papa akan memiskinkan dia dan seluruh keluarganya. Santai anakku. Selamat tinggal Siska. Ayo ikut papa. Memperbanyak atau memperdikit? Mending memperbanyak lah, nggak rugi. Kak, pegangin bonekaku bentar dong. Wah, jadi banyak. Kak, kok bonekaku jadi banyak? Ren, kamu beliin Ade boneka banyak banget. Enggak, Ma, itu karena aku punya kekuatan memperbanyak apapun. Wah, kalau gitu kamu pegang uang 100.000 ini. Wah, jadi 1 triliun. Gila, Ren. Kalau gini terus, kita bisa jadi orang paling kaya di dunia. Hai Ren, kamu bisa memperbanyak rambut bapak yang botak ini gak? Ren, terbanyak rumahku dong. Ren, terbanyak pacarku. Ren, aku pengen punya kumis yang banyak. Guys, aku pergi dulu ya. Ren, tunggu. Capek banget dikejar orang-orang. Halo, apa kamu orang yang bisa memperbanyak apapun? Pak Presiden, Saya ada tugas negara untuk kamu. Kalau kamu berhasil, saya akan melantik kamu menjadi menteri di kota ini. boleh Pak? Baiklah, jadi tugasnya. Wah, jenderal ngasih aku 3 triliun. Karena aku orangnya nggak sombong. Tik. Hai, aku anak baru, boleh masuk kelompok kalian nggak? Saldomu berapa? 5.000. Cari kelompok lain aja sana. Mencium bau-bau kemiskinan. Woi, aku mau duduk di situ, pergi kamu. Tapi kan ini tempat duduk aku. Pergi bodoh. Malu sama saldomu. Ren, kamu kena hukuman. Karena mencoret-coret meja, pakai kata-kata jorok lagi. Hah? Aku nggak coret-coret meja, Bu. Diam, ibu lebih percaya kata Siska daripada kamu. Karena saldo dia 200 juta. Siska, kamu kenapa cari masalah sih sama aku? Mau kamu apa? Suka-suka aku. Orang saldoku 200 juta. Ya terima. Enggak. Sini kamu. Siska, kamu bawa aku kemana? Ke jenderal biar kamu dihukum mati. Karena saldoku lebih tinggi. Jadi dia nggak tahu kalau jenderal itu ayahku. Dan dia yang ngasih aku 3 triliun. Siap-siap mati kamu. Ada apa ini? Kutukan aku hari ini, tang-tang. No. Ren, gimana rasa masakan mama? Enak gak? Spesial loh. No. Jadi nggak enak ya? Ya udah jangan dimakan, Nak. No, no. Ren, kamu butuh uang jajan gak? No. Ya udah, anak baik. No, no, no. Oke, anak-anak, kalian bisa memilih kelompok kalian sendiri ya. Ren, kamu mau masuk kelompok kita? No, no, no. Kalau nggak mau ya udah. No, 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 Ajak no. Lili aja guys. Ren, kok kamu udah 2 hari gak angkat telepon aku sih? No, no. Kamu udah gak sayang lagi sama aku ya? No, 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 no. Kamu masih mau pacaran sama aku gak sih? No, 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 no. Ah, ya udah kita putus aja. No.
Ren, kamu ngapain? Astaga, Andre, kamu ngebunuh orang pakai payung kuning itu. diam kamu. Aku melakukan semua ini karena sebuah alasan. Orang itu menyelingkuhi istrinya dan menyiksa anaknya. Tapi itu bukan urusanmu. Aku membunuh setiap orang jahat yang melukai perasaan orang lain. Mereka pantas mati. Emang kamu udah gila? Kamu mau mengikutiku? Gak akan, aku gak pernah takut dengan pembunuh amatiran kayak kamu. Terserah. Hai guys. Andre mana? Kayaknya dia lagi ngumpet karena kasus bank kemarin. Dia lagi jadi buronan. Kasian banget para pegawai di sana. Aku gak nyangka Andre bisa lakuin tindak kriminal kayak gitu. Guys, aku pergi dulu ya. Bye. Ren, kemarin malam aku gak sengaja dengar pembicaraanmu sama Andre. Jadi kamu udah tahu siapa aku sebenarnya? Ren, jadikan aku muridmu. Ajarin aku untuk ngebunuh setiap orang yang gak pantas untuk hidup. Ternyata kamu sejalan sama aku. Oke, kamu bisa melakukannya. Mulai dari Andre. Silahkan cek rekeningmu. Hah? 8 triliun? Ini beneran? Aku akan kasih 10 triliun lagi kalau kamu kasih tahu di mana alamat bosmu. Dia tinggal di Elang Laut 10. Halo Budi, laporkan alamat Elang Laut 10 ke kantor polisi. Siap, bos. Hei, Anda tertangkap. Ren, Loh, Papa? Jadi Papa bosnya? kamu ngapain di sini, Ren? Gawat, jangan sampai Papa ketangkep. Pa, bentar lagi polisi bakal kesini. Papa harus buru-buru pergi. Nah, kamu harus menutup kasus ini. Kalau sampai papa tertangkap, semua saldomu akan hangus. Oke, Pa. Halo Budi, sogok semua saksi dan orang yang terlibat, lalu hilangkan semua bukti. Oke, bos. Bocah, gimana kelanjutannya? Kita harus menutup kasus ini. Bocah gila, kamu disogok ya? Halo, pilih malam aja deh biar adem. Guys, jangan sering-sering keluar rumah loh. Lagi ramai pembunuh payung kuning. Hah, pembunuh payung kuning? Iya, dia ngebunuh orang pakai payung kuning lalu menulis tanggal kematiannya di payung itu. Ih, serem banget. Merinding woi. Andre, kamu ngapain pakai payung kuning itu? Nanti disamperin loh. Aduh, udah deh, aku gak takut. Lebay banget sih kalian. Jangan-jangan kamu si payung kuning itu? Ya nggak mungkin lah orang dari kemarin aku sama kalian. Iya juga sih. Gila, si payung kuning itu udah membunuh 50 orang dalam 3 hari. Horor banget gak sih? Kemana-mana jadi deg-degan. Guys, adiknya Jojo dibunuh sama payung kuning tadi malam. Semalam pas hujan dia pakai payung kuning. Dan tiba-tiba paginya ditemukan mayatnya di pinggir jalan. Ada saksi mata tapi dia pingsan habis melihat itu. Tapi dia sempat melihat si pembunuh itu punya tato seram di lengannya.